Berita akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah paham tentang Imam Mahdi. Di akhir zaman ini, banyak orang keliru memahami siapa sebenarnya Imam Mahdi. Sebagian mengira beliau hanyalah sosok politik atau pahlawan perang. Padahal, Mahdi tidak datang membawa pedang. Dia datang membawa petunjuk yang turun langsung dari sisi Allah. Dia datang untuk menegakkan kembali Islam bukan dengan kekuatan dunia, tetapi dengan kalam Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 33, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agama yang benar tidak pernah hadir sendiri. Ia tidak turun ke semua orang. Tapi Allah selalu mengutus seseorang yang membawanya, yang membacakan ayat-ayatnya, dan menyucikan manusia dengan kalamnya. Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Huwallazi ba'atha fi'al ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Dan di zaman ini siapakah yang diutus untuk membacakan ayat Allah? Siapa yang membacakan bukan dari hafalan, tapi dari langit yang terbuka. Dialah Imam Mahdi. Karena petunjuk Allah tidak turun ke semua, tapi kepada satu yang dipilih. Lalu melalui dia, lahirlah jemaah. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dari Imam Mahdi, lahirlah para pemimpin. Bukan karena gelar, bukan karena warisan, tapi karena mereka terhubung pada perintah Allah lewat kalam yang turun. Dan dari pemimpin itu, lahir lagi pemimpin. Inilah jemaah akhir zaman yang dibangun bukan dengan organisasi, tetapi dengan rantaian wahyu, satu persatu, hingga dunia dipenuhi cahaya. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 23 menegaskan, Lillahu nazzala ahsanal hadithi kitaban. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu kitab Al-Quran. Namun pertanyaannya, siapa yang pertama kali mendengarnya hari ini? Siapa yang menghidupkannya hingga hati manusia sujud? Bukan karena dia mengaku, tapi karena ruh ayat itu hidup di dalam dirinya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44, Wa anzalna ilaika ladzikra litubayyina linnas. Kami turunkan peringatan Al-Quran kepadamu agar kamu menjelaskan kepada manusia. Imam Mahdi tidak datang sebagai pengumpul pengikut, tapi sebagai pembentuk pemimpin. Dialah yang pertama kali menerima, dan dari dia, kamu pun bisa tersambung ke langit. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 35 memperingatkan, Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayatya. Wahai anak cucu Adam, apabila datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayatku, kata kuncinya bukan gelar, tapi yang membacakan ayat-ayatku. Hari ini, yang membacakan bukan hanya penghafal, tapi pembawa yang menerima salam langsung dari sisinya. Surat Yasin ayat 58 menyentuh hati. Salamun qaulan min rabbin rahimin. Salam sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Inilah kalam dari Tuhan. Dan hanya orang yang mendapatkannya yang bisa menyampaikan dengan ruh. Maka jika kamu belum pernah tersentuh dengan salam dari langit, jika kamu belum merasakan gemetar di dada karena firman, jangan buru-buru menilai Mahdi. Carilah suara yang menyentuhmu, karena dari sanalah petunjuk dimulai. Share konten ini agar umat mengenal petunjuk yang hidup, bukan hanya label dan warisan. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mau menerima petunjuk Mahdi dari